JKH Unisula, serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di acara kajian tafsir Jalalain yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, saya Riha Rahma Jajida selaku pembawa acara dan juga moderator pada kajian tafsir Jalalain sore hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia kajian, yang keempat acara inti yaitu pemaparan materi kajian tafsir Jalalain, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam sesi foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kajian tafsir Jalalain pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Ulfa. Kepada Mbak Ulfa saya persilakan. Mohon maaf karena Mbak Ulfanya mungkin sedang ada kendala. Untuk pembacaan Al-Quran akan dibawakan oleh Mbak Nur Hamdania. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nur Hamdania. Semoga ayat suci yang dibacakan dapat menambah keimanan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Kajian
Kepada Mas Husnil Mubarak, saya persilahkan. Atas waktunya buat Mbak Rahma, terima kasih ya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Haji Khaironi SHI MAG MPDI, dan juga yang terhormat kepada Saudara Mas Fikal Mana selaku Ketua JKI Unisula periode 2020-2021, dan juga yang terhormat kepada Mas Muhammad Zulfikar selaku Ketua JKI Unisula pada periode 2017 dan 2018. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat nikmat, rahmat, dan taufik hidayah serta karunia-Nya. Marilah kita sholawat serta salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada kali ini kita mengadakan sebuah kajian tafsir Jalalain. Tidak banyak dari tutur kata saya, bahwasanya pada sore kali ini mengadakan kajian tafsir Jalalain itu adalah sebuah penguat dari kita sendiri. Selain kita untuk mentadarus, mentelaah ayat-ayat suci Al-Quran, kita baiknya juga untuk mengkaji sebuah makna yang terkandung. Perlu mengingatlah kembali pada syair Gus Dur, yaitu obat hati adalah salah satunya membaca Al-Quran dan maknanya. Nah, mengetahui sendiri bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai al-huda, petunjuk. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, sulit rasanya untuk mengetahui ayat-ayat yang terkandung ini maksudnya apa. Maka dari itu perlukah kita mengkaji dari sebuah adanya kajian tafsir tersebut, salah satunya. Seperti yang pada sore kali ini, pada surat Al-Bayyinah, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, bahwasanya tidak ada orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab. Nah, dari redaksi tersebut kita mengetahui bahwasanya kalau kita seorang ahli kitab, itu tidak ada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik situ. Karena apa? Karena kita mengetahui isi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, sedikit dari saya seperti itu. Mungkin pada kajian kali ini akan terus melakukan sebuah kajian seminggu sekali, kurang lebihnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Husnil Mubarak atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi kajian tafsir Jalalain dengan tema Surah Al-Bayyinah yang akan dipaparkan oleh Mas Muhammad Zulfikar Al-Hafidh. Sebelumnya Mas Muhammad Zulfikar Al-Hafidh ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Jepara, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua JKI Unisula pada periode 2017-2018. Baik, langsung saja kepada Mas Zulfikar untuk memaparkan materi kajian. Kepada beliau saya persilahkan. Suaranya udah masuk. Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ثم إلى حضرة جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والجميع الملائكة المقربين وروح القدس رباني والقسم dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Ahmad Tarbati radhiyallahu anhu. ثم إلى حضرتي khususan muallifi pada kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuyuti, nafa'anallah bi'ulumihima amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, saya banggakan, ikhwan ikhwat, saudara-saudaraku Jamiatul Qura wal Hufaz dimanapun panjenengan berada, aina makuntu, saya muliakan, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada kebanggaan kita Ustadz Khaironi selaku pembina Jamiatul Qura wal Hufaz, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa mustami'in mustami'at, pendengar dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapat perlindungan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukronillah. Pertama-tama segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Shalawat ma'asalam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan ikhwat Jamiatul Qura yang saya hormati rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini mantul. Insya Allah kita akan bersama-sama mengaji surat Al-Bayyinah. Terlebih dahulu, ketika kita mau mengaji tentang surat Al-Bayyinah, kita ketahui bersama sering ayat ini disebut atau dinamakan Al-Bayyinah. Tetapi sebenarnya surat ini mempunyai banyak sekali nama. Di antaranya mempunyai nama Suratul Lam Yakun, surat Lam Yakun. Dinamakan Lam Yakun karena awal surat ini bunyinya Lam Yakun. Dinamakan juga surat Al-Munfakin karena di dalamnya ada lafal Al-Munfakin. Dinamakan juga surat Al-Qayyimah. Dinamakan juga surat Al-Bariyah karena di ayat ke-7 dan 8 ada khairul bariyah, syarrul bariyah. Teman-teman Jamiatul Qura yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bayyinati utawi surat Al-Bayyinah. Makiyatun iku bangsa Mekah. O madaniyatun utawa bangsa Madinah. Mayoritas mufasir berpendapat surat ini tergolong surat Madaniyah. Meskipun sebagian ada yang berpendapat kalau surat Al-Bayyinah ini termasuk golongan surat Makkiyah. Suratul Makkiyah itu apa? Suratul Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau surat Al-Madani itu surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Seperti itu.
Para munfasir berpendapat bahwasanya surat ini turunnya di Madaniyah atau di Madinah. Karena apa? Karena surat ini menerangkan tentang ahli kitab. Sementara interaksi dengan ahli kitab yang sering dan terjadi itu saat di Yashrib atau di Madinah. Asbabul nuzul dari surat ini, dulu ada seorang sahabat Ansor namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk satu di antara sahabat Ansor yang dia masuk Islam saat Baiat Aqobah kedua. Di situ malam yang penuh dengan keheningan, 75 orang Yashrib dari Bani Aus dibaiat oleh Rasulullah, janji suci itu untuk melindungi Rasulullah, dan dia semua masuk Islam, termasuk sahabat Ubay bin Ka'ab. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya ketika surat Lam Yakun atau surat Al-Bayyinah ini turun, di situ terjadi interaksi antara Nabi Malaikat Jibril dengan Rasulullah. Hadisnya seperti berikut. Lamma nazalat lam yakun. Ketika diturunkan surat lam yakun. Qala Jibril alaihissalam, berkata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka ya'muruka, sesungguhnya Tuhanmu memerintahmu antuk ri'aha di surah Ubay ibnu Ka'ab, memerintahmu untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ubay, wahai Ubay, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku azza wa jalla, Allah azza wa jalla, amaroni, memerintahku untuk ri'aka, untuk membacakan kepadamu hadis surat ini. Fabaka, maka saat itu Ubay langsung menang. Kenapa Ubay menang? Karena Ubay termasuk golongan ahli kitab yang beriman. Nanti akan diterangkan banyak. Beberapa dari ahli kitab ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Waqala dzukirtu tammata. Ubay bin Ka'ab bertanya, dzukirtu sammata, apakah namaku disebut? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, namamu disebut. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyin. Lam yakun ora ono alladzina sapa wong akeh kafaru kang padha ngufuri sapa alladzina min bayane, mempunyai makna bayan, min ahlil kitabi bayane saking ahli kitab. Ahli kitab itu kafir kitabi, orang-orang kafir kitabi, orang-orang kafir yang menerima kitab. Contohnya kitab itu ada dua, kitab samawi, kitab sing bangsa langit, karo kitab ardi, kitab bangsa. Kitab sing bangsa langit, contohnya tepat yang Nabi Musa alaihissalam, dan sekarang diklaim oleh Yahudi. Kitab Injil yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang sekarang diklaim oleh Nasrani. Bahwasanya dulu semua nabi-nabi itu agamanya adalah Islam. Bahwa Sobiha Ibrahimu, ketika itu Nabi Ibrahim berwasiat
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian semua para keturunan Nabi Ibrahim jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Juz 1 surat Al-Baqarah. Tetapi kitab-kitab samawi ini yang telah diklaim oleh Yahudi dan diklaim oleh Nasrani ini sudah dirubah oleh pendetanya seperti itu. Min ahlil kitabi bayani, saking ahli kitab, wal musyrikina lan wong-wong musyrik kabeh. Ai abadat asnami, tegese wong sing nyembah berhala. Wong musyrik itu syirkun artinya dalam menyekutukan Allah. Golongan ini orang-orang yang menyembah berhala. Atfun ala ahli lafal musyrikin atau kepada lafal ahli. Mungfakina iku wong kang podo macet kabeh. Kalau dalam bahasa Jawa, mungfakina itu bisa diartikan copot atau lepas. Mungfakina jamak mufradnya adalah infakka. Infakka itu lepas atau copot. Dalam konteks ini bisa kita artikan adalah meninggalkan atau melepaskan agamanya. Khobaru yakun, lafal mumfakin, jadi khobari lafal yakun. Aiza ilina ammahum alai. Cara gampangane, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mungfakina. Ora ono teko ahli kitab, wong kafir teko golongane wong ahli kitab, lan wong sing musyrik mungfakina iku gelem ninggalke agamane. Agama yang lama tentunya. Ora ono, ora bakal wong-wong sing kafir, ahli kitab utawa wong musyrik kok gelem ninggalke agama. Ora ono ceritane. Malah wong ahli kitab tegese wong Yahudi, wong Nasrani iku malah zailina ngilangake kabeh, menyembunyikan amma saking perkara hum kang utawi allazina kafaru min ahlil kitab alaihi iku tetep ing atase. Maksudnya apa? Yakni orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahli kitab itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu itu adalah kehadiran Nabi akhir zaman. Kehadiran Nabi akhir zaman. Padahal mereka itu yakin kalau Nabi akhir zaman itu ada, dan di Taurat itu diterangkan bahwa Nabi akhir zaman pasti akan dilahirkan. Dan ciri-cirinya mereka sudah tahu karena sudah diterangkan di Taurat. Salah satu keterangan yakni ketika kita membaca kitab Maulud Diba, di situ ada sebuah keterangan al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Atha ibn Yasar, angka bil akhbar, dari Atha bin Yasar menceritakan bahwa Ka'ab al-Akhbar itu kan orang ahli kitab, termasuk anak wong ahli kitab. Ka'ab bin Akhbar itu bercerita, qala allamani abi Taurata. Allamani, aku belajar, diajari, abi bapakku at-Taurata ing kitab Taurat. Di aku tuh diulang atau diajari oleh bapakku kitab Taurat. Tak gelondong. Illa sifra wahidan, kecuali satu lembar. Aku diajari bapakku kitab Taurat, tapi yang satu lembar nggak pernah diajari. Satu lembar itu selalu tidak pernah diajarkan. Kana yahtimuhu wa yudkhilus sunduk. Kana yahtimuhu, ketika bapakku ini
menghatamkan kitab itu padaku, mengajarkan khatam. Wa yudkhiluhu, memasukkan yang satu lembar itu asunduk di dalam peti, diumpet ke. Yang satu lembar itu diumpetkan ke orang oleh juga. Falamma mata abi, maka tatkala bapakku itu sudah meninggal, fatahtuhu, aku membuka petinya. Faida fihi nabiyyu akhiruz zaman. Maka di dalamnya aku mendapat keterangan di lembar itu tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya mauliduhu di Makkah. Dia dilahirkan di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan dia hijrah di Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kesultanannya di Syam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wong ahli kitab dan wong musyrik itu nggak akan mau meninggalkan agamanya, malah ngempet kebenaran. Padahal dia sendiri tahu di kitab Taurat itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Di Taurat itu malah sudah ada namanya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu satu di antara 200 nama Nabi Muhammad SAW. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Yasin, ada Toha. Kalau di kitab Dalail Khairat ada banyak nama dari Nabi Muhammad SAW. Ahmad. Ahmad itu mengikuti wazan af'ala, atau bisa diartikan juga sebagai sigot mubalaghah, yang paling terpuji atau memuji. Seperti itu. Selanjutnya, hatta ta'tiyahum, sehingga nekani hum ing alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ay atatsum, tegese nekani hum ing alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, al bayyinatu, apa bukti. Dia nggak mau meninggalkan agamanya sampai-sampai datang kepadanya yaitu al bayyinah, bukti. Buktinya apa? Ai hujjatul wadihatu, tegese hujjah. Al wadihatu kang pertelo sing cetha. Wahya utawi hujjatul wadihah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah di sini bisa diartikan sebagai tanda atau bukti atau dalil atau argumentasi atau alasan. Bahkan bisa diartikan menjadi pembela. Seperti orang yang selalu membaca Al-Quran, itu kan nanti Al-Quran akan menjadi hujjah fil qabri, pembela di alam kubur. Orang-orang yang menghafal 300.000 hadis itu mempunyai kedudukan sebagai hujjatul Islam, pembela Islam, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan ayat ke-1, para orang kafir itu dari golongan ahli kitab dan musyrik itu tidak akan mau melepas agama atau meninggalkan agamanya sampai datang kepadanya bukti yang nyata. Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Ayat kedua, Rasulun, rupane utusan, minallahi sangking Allah. Lafal Rasul, badalun iku dadi badal. Badal iku memperjelas. Minal bayyinati, dari lafal al-bayyinah. Wahwa utawi Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwasanya al-bayyinah, bukti yang nyata itu adalah utusan dari Allah. Yatlu, yang membaca, suhufan, ing piro-piro lembaran, mutahharaton kang suci, kang disuciake. Di Kanjeng Nabi Muhammad sing maca suhuf atau lembaran-lembaran yang suci. Jadi Al-Quran pada saat itu masih ditulis di lembaran-lembaran kulit binatang, pelepah kurma, masih ditulis di tulang, di batu. Lembaran-lembaran itu yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan oleh para sahabat, ditulis di tempat-tempat itu. Mutahharaton, yang suci, minal batili, dari perkara kang batil. Fiha, kang ikut tetep ing dalem suhuf mutahhara, kitab suci Al-Qur'an, kutubun, utawi piro-piro ketetapan. Kutubun itu jamak, sering kita membaca kutiba, kutiba, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumus syiyam artinya diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan untuk kita berperang. Kutiba itu artinya adalah ketetapan, kefarduan. Ahkamun, tegese piro-piro hukum. Maktubatun, kang difarduake, qayyimatun, kang jejeg. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sebagai bukti utusan dari Allah membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat ketetapan hukum-hukum Allah, qayyimah, yang jejeg. Qayyimah itu diambil dari lafal koma. Koma itu jumenengi, tegak lurus, atau sempurna. Kesempurnaan ini bisa diartikan adalah otentik. Otentik itu orisinil. Di kitab-kitab terdahulu itu sudah enggak yang satu-satunya selamanya akan dijaga oleh Allah. Soalnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu, dan kamilah yang akan menjaga. Beda dengan kitab-kitab samawi yang lain. Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud, semuanya sudah berubah karena dirubah oleh pendetanya. Seperti itu. Dulu semua agama itu adalah Islam. Semuanya itu Islam. Nabi-nabi semuanya Islam. Nabi-nabi semuanya sholat. Tapi semakin ke sini, orang itu membuat agama sendiri. Tidak ada agama Yahudi, itu enggak. Tidak ada. Yahudi itu diambil dari salah satu nama anaknya Yakub, Yahuda. Itu Yahudi. Kalau Nasrani itu diambil dari peristiwa perkumpulan semua pendeta di Nazaret. Terus ingin menciptakan sebuah agama, yaitu agama Nasrani. Karena sebenarnya Nabi Isa tidak ingin disembah. Rasulun minallah. Nabi Isa itu juga utusan dari Allah. Seperti itu. Mustaqimatun, tegese jejeg, ayat lu, tegese maca sapa Rasul, madmuna dzalik, ing perkara kang nyimpen mengkono-mengkono matur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sesuatu yang menyimpan hukum-hukum itu. Wahwa, dan itu apa? Al-Qur'anu, itulah Al-Qur'an. Faminhum, mongko iku tetep setengah sangking wong Yahudi, Nasrani, ahli kitab, wong musyrik, man,
utawi wong amana kang iman bihi kelawan Nabi Muhammad. Sebagian dari golongan ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wa minhum lan setengah sangking golongan ahli kitab lan wong musyrik manutawi wong kafaro ngufuri kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafal kafaro, kafaro itu artinya tertutup. Mengkufuri itu artinya menutup. Hatinya ditutup. Sebenarnya dia itu percaya kalau Nabi Muhammad itu benar, tetapi gengsinya itu menutup dirinya untuk bersyahadat pada Rasulullah SAW. Kafaro, kufur itu penutup, tertutup. Ayat selanjutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa lan ora berpecah belah alladzina sapa wong akeh utul kitab kang diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Yang dimaksud ini adalah para ahli kitab. Jadi para ahli kitab tidak berpecah belah. Fil imani ing dalam keimanan bihi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ahli kitab ini sementara tidak mau berpecah belah dalam hal keimanan. Illa angin mimba dima ing dalam sakwise perkara daat kang teko ing alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin al bayyinatu apa bukti kang nyoto. Terus para ahli kitab ini tidak terpecah belah sehingga datang sebuah bukti yaitu al-bayyinah, bukti yang nyata. Di sini ditafsir huwa tegese huwa sallallahu alaihi wasallam, tegese bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bukti yang awil Qur'anu utawa Al-Qur'an. Itu juga adalah bukti yang nyata. Jai kang teko bihi kelawan anggawa mukjizatan ing mukjizat. Bukti yang nyata yang ditunggu oleh para ahli kitab itu adalah Nabi Muhammad, Al-Qur'an yang membawa mukjizat. Wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam lan sadurunge nekani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabla maji'ihi sallallahu alaihi wasallam lan sadurunge tekane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu ono apa ahli kitab mujtami'ina iku rembukan kabeh alal imani ing ngatasi iman bihi ing Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi akhir zaman, munculkan Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi di Tauratnya itu kan diterangkan kalau ada Nabi akhir zaman. Dia itu percaya, bahkan punya rencana, engko nek ana Nabi akhir zaman bakale tak iwangi, bakale tak imani, bakale tak rewangi merangi wong-wong Yasrib, wong Aus, suku Aus dan Hazrat. Tak rewangi. Tetapi idza jaa tatkalane teko Nabi Muhammad fahasadahu mongko padha hasud kabeh. Man kafara malah
Dadi wong sing ngufuri kabeh bihi kelawan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, dia do semangat karo Nabi akhir zaman. Tetapi setelah Nabi Muhammad itu tetapkan menjadi rasul, terus menjadi rasul, malah do hasut kabeh. Karena apa? Karena orang-orang ahli kitab itu kecewa. Kenapa yang menjadi nabi akhir zaman itu tidak keturunan Ishak, tidak keturunan Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Isra itu artinya hamba, il itu Tuhan, hamba Tuhan. Bani Israel berarti keturunan hamba Tuhan. Kecewa para ahli kitab. Kok teko jalur Ismail, teko jalur Dewi Hajar, orang teko jalur Israel, teko jalur Ishak, Yakub, Sulaiman, Dawud, tak piturute. Orang-orang hebat semua kecewa. Makanya orang ahli kitab sangat-sangat kecewa dengan itu dan dia gengsi tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal di kitabnya wa ma umiru lan ora merintah sinten Allah ing ahli kitab wong Yahudi Nasrani wong musyrik fi kitabihim ing dalam kitabe atau roti wal injili yaitu mau kitabe kitab Taurat dan kitab Injil. Gusti Allah ora merintah opo-opo illa liya'budullah kecuali untuk menyembah Allah ing Allah. Kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ayya'buduhu tegese nyembah ing Allah. Mukhlisina ni'ake lahu ing Allah ad-dina ing agamane Allah. Minasyirki saking kesyirikan, saking nyekutuake. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Gusti Allah wis merintah di kitab Taurat, kitab Injilnya orang-orang ahli kitab itu disuruh hanya untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Mukhlis dengan murni. Mukhlis. Kholaso itu artinya murni. Lahuddina memurnikan agamanya Allah. Tapi orang-orang ini apa? Malah menjadikan aliran-aliran yang aneh-aneh. Bahkan dalam sebuah keterangan, orang-orang ahli kitab itu sampai menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang mau beriman. Namanya adalah golongan Hawari. Dalam ayat ke-52 surat At-Taubah kalau nggak salah. Surat Ali Imran. Di situ diterangkan falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka ketika Isa merasakan keingkaran dari Bani Israel, Isa berkata, qala man ansori ilallah. Man utawi sapa wonge ansori ilallah sing gelem nulungi agamane Gusti Allah. Qalal hawariyuna berkata golongan hawariyun, orang-orang yang sahabat-sahabat setianya. Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agamanya Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wasyhad bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, kami bersaksi. Itu satu di antara golongan ahli kitab. Yang ini termasuk golongan yang beriman. Tapi ada golongan ahli kitab yang malah membuat aliran yang aneh-aneh. Contohnya golongan dari Makaniyah. Di situ diterangkan di surat Al-Maidah ayat 72,
Laqad kafarol ladina qalu. Teman-teman kufur. Alladzina wong akeh qalu kang ngucap innallaha tak temani Gusti Allah wal masihub ibnu Maryam adalah Isa bin Maryam. Wong sing berkata bahwasanya Allah itu adalah Isa. Isa adalah Allah. Menganggap Allah itu adalah ruhnya dan Isa adalah raganya atau jasadnya. Maka ini adalah kufur. Ini termasuk orang-orang ahli kitab yang mempunyai pemikiran ekstrim seperti ini. Sampai sekarang masih ada. Ada golongan yang ketiga. Golongan ini dinamakan Ya'qubiyah. Di surat Al-Maidah ayat 73 di situ diterangkan laqad kafarol ladina qalu. Teman-teman kufur wong sing ngucap innallaha sak temene Gusti Allah salisu salasa. Ngucap bahwasanya Allah itu trinitas. Satu di antara tiga. Iku wis mesti kafir wong sing ngucapke koyo ngene. Sering kan kita tahu trinitas seperti itu. Dan juga ada golongan Nasturiyah di surat At-Taubah ayat 30 diterangkan berpikir orang-orang Yahudi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair kuwi anak perempuane Gusti Allah. Waqalatin Nasoro dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih ibnullah. Isa anak lanange Gusti Allah. Dalika qauluhum bi afwahi. Wong-wong koyo ngene iki termasuk wong sing kafir. Seperti itu. Sampai mana tadi? Sampai mukhlisina. Wa ma umiru lan ora merintah Gusti Allah kepada orang ahli kitab di kitabnya Taurat dan Injil kecuali hanya untuk menyembah Allah mukhlisina dengan murni, semurni-murninya. Hunafa'a kali podo condong. Hunafa itu artinya condong. Condong itu hanifah. Hanif itu yang lurus. Berarti hunafa itu estu. Estu itu tenanan. Nyembah ring Gusti Allah tenanan. Mustaqimina kali podo jejeg kabeh ala dini Ibrahim tenanan lurus ala dini Ibrahim yang ngatasi agamane Nabi Ibrahim wa dini Muhammadin lan agamane Nabi Muhammad. Ida jaa tetkalane teko sinten Nabi Muhammad pakaifa mongko koyok kepriye kafaru ngufuri sapa alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin bihi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ini, orang-orang ahli kitab diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya hanya untuk menyembah kepada Allah dengan semurni-murninya. Enggak ada istilah trinitas atau Allah itu ruh dan Isa itu jasadnya atau menganggap Uzair adalah anak perempuan Allah, menganggap Isa anak laki-laki Allah. Tidak seperti itu, tapi harus mukhlis, yang murni, agama yang murni. Wa yuqimus shalah dan jumenengi sholat. Diperintah sholat, tetapi sholatnya orang Islam dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW tidak sama syariatnya dengan sholat pada syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yu'tuna zakah lan ngowehke az-zakata ing zakat. Wadalika utawi mengkono Gusti Allah kanthi murnikan salat, memberikan zakat, dalika dinul qayyimah. Ikulah agama sing jejeg. Ai millati tegese agama mustaqimati kang jejeg. Ya, agama yang jejeg. Tapi itu sudah dirubah oleh pendeta-pendeta ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina kafaru tak temene wong-wong akeh kang padha ngufuri min ahlil kitab bayane saking wong ahli kitab wal musyrikina lan sangka golongan wong musyrik sing nyekutuake Gusti Allah nyembah berhala fi nari jahannam iku tetep ing dalam neraka jahannam khalidina hale langgeng fiha ing dalam jahannam halun. Jadi lafal khalidin dadi hal mukot darotun yang dikira-kirake ay mukot daron tegese dikira-kirake dukhuluhum apa langgenge alladzina kafaru min ahlil kitab fiha ing dalam neraka jahannam minallahi ta'ala saking ngersane Allah ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik selamanya akan masuk di dalam jahannam. Ulaika mengkono-mengkono iku, ulaika hum mengkono-mengkono iku wong-wong ahli kitab, wong musyrik, wong kafir, syarrul bariyati iku Allah makhluk. Itu sejelek-jeleknya makhluk, serendah-rendahnya makhluk adalah alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin yang masuk ke dalam neraka jahanam. Lebih rendah daripada binatang. Syarrul bariyah, olo-oloi makhluk. Jadi lebih rendah daripada binatang. Pamane karo anjing lebih rendah di yo luwih rendah iki anjing ada yang masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi kan masuk surga. Innal ladina tak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina wa amilus lan padha nglakoni amal as-sholihati kang bagus. Ulaika hum tawi mengkono-mengkono alladina amanu wa amilus sholihah beriman dan mengamalkan kebaikan khairul bariyah iku bagus-bagusnya makhluk. Di manusia diberikan 3 komponen, ada nafsu di dalamnya. Apabila bisa memanage nafsu dan beriman beramal soleh, maka dia lebih utama daripada malaikat. Dalilnya ini khairul bariyah, luwe onju-onjune makhluke Gusti Allah. Jazaohum utawi pembalesane hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat ing rabbihim ing dalem ngersani pangerane alladzina amanu wa amilus sholihat jannatu adnin iku swarga aden. Swarga aden, adnun itu artinya adalah tetap. Adnun adalah tetap atau ora ampiran. Kalau ampiran kan seperti hotel. Jadi surga yang tetap yang kita akan di dalamnya selama-lamanya. Tidak seperti hotel. Hotel itu kalau saldo kita habis, uang kita habis, kita akan dikeluarkan dari hotel. Kalau kita surga itu sistemnya seperti hotel, manusia itu nggak ada yang bisa masuk ke dalam surga. Amal manusia itu paling seberapa dibandingkan dia masuk di dalam surga untuk lamanya. Jadi semata-mata amal itu untuk menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena amal kita masuk ke dalam surga, tetapi karena rahmatnya Allah. Kalau kita mengandalkan amal kita, maka surga itu kita huni cuma beberapa hari saja. Karena amal kita hanya bisa membayar surga itu untuk beberapa hari saja. Tapi karena rahmat Allah, surga itu menjadi aden, menjadi tetap langgeng, boten ampiran. Tajri yang mengalir utawa mili ming tahtiha saking ngisore swarga al-an
anharu apa bengawan. Bengawan itu sungai. Khalidina kali langgeng kabeh swarga abadan salawase lawas. Jadi saya mau tajri minta tihal antar bengawan. Setiap satu orang punya sungai jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga itu yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anhar, di dalamnya ada sungai-sungai atau bengawan. Salah satunya mimmain ghairi asin, dari air yang tidak payau, berarti towo. Jadi seger, resik, jernih, itu ghairi asin, tidak payau, tidak asin, tidak butek. Wa anharu, dan ada juga sungai atau bengawan millabanin, dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang susu itu tidak basi, tidak pernah berubah rasanya. Nah, susu di dunia ini kan bisa basi. Wa anharu, dan ada juga bengawan atau sungai di surga itu min khamri alladzatil lisyaribin, dari arak alladzatil lisyaribin, yang membawa kelezatan lisyaribin kedue wong sing ngombe arak kuwi mau. Ono bengawan kok teko arak. Diterangkan orang yang minum bengawan dari arak ini nanti dia akan melayang sampai dasarnya itu ikut melayang, terbang. Itu kedahsyatnya dari bengawan min khamril ladatil lisyaribin, bengawan dari arak ini. Wa anharun, dan ada lagi sungai atau bengawan min asalin, dari madu musaffa yang murni. Walahum fiha, kabeh kuwi kanggo wong-wong sing beriman ning jero swarga, mingkul lisamaroti, memperoleh pahala, wa magfirah, dan ampunan, mirrobim, saking pangerane alladzina muttaqun. Kaman huwa khalidun, ada juga perumpamaan khalidun finnari, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Wa sukumaan, orang-orang yang masuk ke dalam neraka diberi minum ma'an, dari air, hamiman, yang mendidih. Faqat to'a, maka ketika air itu diminumkan kepada orang-orang ahli neraka, faqat to'a, maka terpotong-potong am'a'ahum, apa, khususnya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka diberi minuman yang ketika dia meminum itu khususnya langsung terpotong-potong. Keringnya kayak apa? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan hukuman paling ringan untuk ahli neraka itu memakai sendal, memakai terompa. Tetapi efek dari memakai terompa atau sendal dari neraka itu apa? Yang memakai adalah kakinya, telapaknya, tetapi yang mendidih sampai otaknya. Itu hukuman paling ringan di neraka. Coba kita bayangkan saja. Itu yang ringan aja seperti itu, apalagi yang sedang atau yang paling pedih. Fiha, yang dalam swarga abadan selawas-lawas. Rodia, ridho, Allahu sinten Allah, anhum, sangking alladzina taate Allah, ridho Gusti Allah seneng. Allah ridho itu berkenan, senang, berkenan kepada orang-orang yang beramal soleh dan beriman ini karena ketaatannya. Warodu, lan ridho juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, anhu, saking
ganjarane Gusti Allah. Bisawabi tegese kelawan ganjarane saking Allah. Dalika utawi mengkono orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, langgeng di dalamnya. Surga itu di bawahnya mengalir al-anhar, bengawan-bengawan yang indah seperti itu. Dan dia diridhoi oleh Allah. Liman iku tetep kedue wong khosya kang wedi sapa man robbahu ing pangerane. Kuwabe iku adalah hadiah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khofa tegese wedi sapa man ikobahu ing siksane Allah, pangtaha mongko nyegah sapa man maksiati saking maksiatihi ta'ala, saking maksiat yang Allah ta'ala. Jadi ketika orang-orang itu takut tidak cuma di lisan saja, tetapi dia juga ngeker hawa nafsu, ngeker anggota supaya nyegah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zulfikar yang telah memaparkan materi kajian tafsir Jalalain dengan tema surah Al-Bayyinah. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pemaparan tadi bahwa surat Al-Bayyinah ini memiliki beberapa nama lain seperti surah Lam Yakun, surah Bariyah atau Al-Qayyimah. Dan surat Al-Bayyinah ini juga tergolong dalam surat Madaniyah. Karena kebanyakan mufasir berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah ini tergolong dalam surah Al-Madaniyah. Yang menceritakan di mana surat Madaniyah ini menceritakan orang-orang kafir dari ahli kitab, dan ahli kitab itu kebanyakan tinggal di Yasrib atau Madinah. Nah, surah Al-Bayyinah sendiri ini menceritakan bahwa orang-orang kafir dari golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, bahwa mereka tidak mau merubah keyakinannya sampai datang bukti yang nyata, bahkan sampai datang bukti yang nyata pun mereka tetap mengingkarinya. Sampai mereka disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk dan lebih rendah dari binatang. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menghidupkan mikrofonnya dan menyebutkan pertanyaannya, ataupun jika terkendala bisa dituliskan di kolom chat. Silakan teman-teman. Baik, akan saya bacakan.
Pertanyaan dari Mbak Maesaroh, bagaimana cara yang ampuh untuk menahan hawa nafsu? Monggo Mas Zulfikar, mau dijawab dulu atau mau ditampung dulu? Teman-teman yang lain jika ingin bertanya, silakan. Wah, iya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mbak Maisaro, bagaimana cara menahan hawa nafsu? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sulit karena sampai saat ini saya pribadi masih sangat sulit mengendalikan hawa nafsu saya. Tetapi saya pernah ingat sebuah keterangan dalam Ihya Ulumuddin bahwasannya telah nafsu itu adalah aliran darah kita. Nafsu itu dari aliran darah. Ketika kita ingin menjernihkan nafsu kita harus mulai menjaga makanan dan menjaga perut kita. Karena di dalam sebuah keterangan itu, yang kita makan itu pasti akan dihitung, dan di dalamnya pasti akan mempunyai dampak. Yang halal saja, ini kok suaranya mana? Oh. Yang halal saja itu pasti akan dihisab, apalagi yang haram. Itu pasti punya dampak dalam energi kita, dalam kita mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya banyak sekali upaya untuk mengendarai nafsu. Dalam istilah Ihya Ulumuddin itu, kita mengendarai nafsu atau kita dikendarai nafsu. Itu setiap saat itu fluktuatif. Terkadang kita bisa mengendarai nafsu, terkadang kita malah dikendarai oleh nafsu. Selalu kita harus memanage hati kita. Al-qalbu kal malik. Hati itu bagikan raja. Yang di sekitarnya itu terhir seperti tangan, anggota lahir lainnya. Semua ini bisa bergerak karena adalah perintah dari sang raja, yaitu hati. Ketika hati kita ingin melihat, maka mata kita akan melek. Ketika kita ingin berjalan, kaki kita berjalan. Ketika itu hati kita menyuruh untuk kita berjalan. Itu adalah anggota yang dohir. Tetapi ada juga anggota prajurit-prajurit yang batin, seperti akal, nafsu, dan lain sebagainya. Itu batin. Ketika sang raja ini, hati ini, kok tidak hidup, hatinya tidak jernih, otomatis akan dikuasai oleh tentara jahat, yaitu namanya nafsu. Dikelabui, nafsu kesenangannya bangkang. Akal menasihati, tapi nafsu itu selalu membangkang. Coba jenengan suatu saat ketika uzlah menyendiri, pastikan akan ada dialog antara hati, nafsu, dan akal. Itu seperti itu. Sebenarnya nurani ya seperti itu. Nur, ainun, cahaya, mata, hati. Seperti itu. Mungkin sedikit dari saya, mungkin tidak memuaskan panjenengan ya. Nanti coba cari yang lebih lagi. Saya juga masih belajar tentang ini. Tazkiyatun nafas, mensucikan hawa nafsu atau mengendarai nafsu, bukan dikendarai nafsu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Zulfikar. Teman-teman yang lain jika ingin bertanya, saya persilakan.
Satu lagi yang belum saya sampaikan, termasuk yang bisa melumpuhkan nafsu itu adalah alju, lapar. Lapar ya, lapar bukan kelaparan. Kalau lapar itu artinya kita berniat untuk lapar dan untuk bisa mengendalikan nafsu. Kalau kelaparan itu malah kita nanti bisa ngamuk sama orang. Lapar ya, alju, lapar. Dalam Ihya Ulumuddin diterangkan, lapar itu bisa mengendalikan hawa nafsu, melumpuhkan nafsu. Kita ingat Syekh Abdul Qadir dulu waktu dia berhalwat 1 tahun, Syekh Abdul Qadir berpuasa cuma cuma makan dan tidak minum. Itu aja makanannya dari apa? Barang-barang yang leles, dari barang-barang yang jatuh atau terbuang. Setelah itu ditemui Nabi Khidir, diganti puasanya, tidak boleh makan tetapi minum. Itu aja minumnya nggak boleh sampai blendingin, minumnya air kali. 1 tahun kemudian disuruh oleh Nabi Khidir tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Itulah untuk kita supaya melumpuhkan nafsu seperti itu. Bagi orang awam tetap berat itu. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Untuk sesi pertanyaan, saya tunggu 1 menit lagi ya, tepat jam 17.00. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya lagi. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Lo bisa langsung mengaktifkan kameranya. Oke, yang pertama saya kasih aba-aba ya untuk slide yang pertama. 1, 2. Selanjutnya yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan.